Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Gafrilandika Putra dari kelas 10 MIPA 3 absen 15. Hari ini saya akan membuat tugas video PKWU tentang kebudayaan non-benda. Bagi kalian yang belum tahu, kebudayaan non-benda merupakan kebudayaan yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk benda, yaitu disebut non-benda, karena sifatnya itu abstrak ataupun non-material, tidak memiliki wujud yang nyata yang dapat diraba, dilihat, ataupun dihirup. Budaya non-benda ini hanya dapat dirasakan. Nah, contoh dari kebudayaan non-benda itu ada tarian, musik, kisah legenda, puisi, sajak, pantun, tradisi, ataupun adat istiadat kepercayaan. Nah, kali ini saya akan mengambil tema kebudayaan non-benda tentang cerita legenda di Indonesia, yaitu legenda Candi Prambanan. Candi Prambanan atau yang dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks percandian Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun oleh bangsa Jin di bawah kendali Bandung Bondowoso sebagai persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang. Pada saat itu, Roro Jonggrang memberikan persyaratan untuk dibangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Sayangnya, pembangunan tersebut gagal dikarenakan siasat cerdik dari Roro Jonggrang. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang kemudian dikutuk oleh Bandung Bondowoso yang murka menjadi sebuah arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Seperti cerita rakyat pada umumnya, kisah ini hanyalah sebuah dongeng dari mulut ke mulut yang masih belum diketahui kebenarannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pembangunan Candi Prambanan yang dari awal, yang diceritakan dalam prasasti Siwagra. Nah, Candi Prambanan itu mulai dibangun oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi sebagai tandingan atas kompleks percandian Buddha, Candi Borobudur, dan juga Candi Sewu. Pembangunan candi ini menjadi tanda kembali berkuasanya Wangsa Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait persaingan wangsa kembar yang saling berbeda keyakinan, yaitu Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan juga Wangsa Syailendra penganut Buddha. Candi Prambanan ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Berdasarkan prasasti Siwagra, kompleks Candi Prambanan sebenarnya bernama Siwagra yang bermakna rumah Siwa. Trimurti memang dimuliakan dalam kompleks candi ini, namun Siwa Mahadewa menempati ruang utama Candi Siwa. Nama Prambanan merujuk pada nama desa tempat candi ini didirikan. Diduga berasal dari perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung. Pembangunan Candi Prambanan memakan waktu selama ratusan tahun, dimulai oleh Rakai Pikatan, lalu dilanjutkan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Secara berkelanjutan, Candi Prambanan terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan juga Raja Tulodong. Setelah selesai dibangun dengan megah, Candi Prambanan menjadi Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat berlangsungnya berbagai upacara agung kerajaan. Sementara itu, ibu kota kerajaan Mataram berada tak jauh dari Prambanan, yaitu di dataran Kewu. Sejak Empu Sindok bertata menjadi raja dan mendirikan Wangsa Isyana pada tahun 930-an, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur. Perpindahan tersebut diduga karena perebutan kekuasaan atau juga dikarenakan letusan hebat dari Gunung Merapi. Setelah berpindah ibu kota, Candi Prambanan perlahan mulai runtuh. Gempa bumi yang terjadi pada abad ke-16 benar-benar telah meruntuhkan Candi Prambanan. Seiring dengan bergantinya waktu, banyak masyarakat dari luar yang mulai bermukiman di sekitar bekas reruntuhan Candi Prambanan. Penduduk setempat mengetahui keberadaan Candi Prambanan, namun mereka sama sekali tidak tahu apa latar belakang di balik Candi Prambanan tersebut, tentang siapakah raja dan juga kerajaan apa yang membangun monumen megah ini. Sebagai hasil imajinasi dari penemuan arca Durga di dalam kompleks Candi Prambanan, maka muncullah cerita legenda Roro Jonggrang dengan segala fantasinya. Ketika Britania Raya menguasai Jawa, C.A. Lons
yang berkebangsaan Belanda pada tahun 1733 menghebohkan dunia dikarenakan ia mengaku menemukan reruntuhan Candi Prambanan. Penggalian mulai dilakukan sejak saat itu, di mana negara Indonesia pada saat itu belum terbentuk dan juga belum merdeka. Setelah merdeka, proses penggalian terus dilanjutkan hingga dianggap selesai pada tahun 1953. Proses penggalian memakan waktu lebih dari 200 tahun dan belum sepenuhnya selesai hingga kini. Hal ini dikarenakan Candi Prambanan sangatlah besar dan megah, sedangkan saat ditemukan kondisinya berupa reruntuhan batu yang menggunung. Candi Prambanan sendiri ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada tahun 1991. Dan selain itu, candi ini juga dinobatkan sebagai yang terindah di Asia Tenggara. Arsitektur dalam Candi Prambanan ini mirip dengan percandian Hindu lainnya. Candi utama dalam Candi Prambanan ini merupakan Candi Siwa yang menjulang setinggi 47 meter di tengah kompleks gugusan candi lainnya yang lebih kecil. Sebagai salah satu yang termegah dan terindah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi ikon pariwisata Yogyakarta yang mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dari seluruh penjuru dunia. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang legenda serta asal-usul pembentukan Candi Prambanan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.